Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah menyempatkan konseling virtual ini. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Alia Rahmania, Bu. Saya panggil Alia saja ya. Baik Alia, terima kasih sudah datang ke sini. Perkenalkan, saya Syarifah adalah seorang konselor. Sebelum kita lanjut, kamu sudah melakukan konseling perorangan? Belum, Bu. Baik, jika belum, saya akan menyampaikan terkait konseling perorangan. Konseling perorangan adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana kegiatannya dilakukan dengan beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan kegiatannya di mana di dalamnya beberapa hal yang tidak boleh disampaikan oleh siapapun. Jadi informasi atau data pun yang disampaikan oleh Alia, saya simpan dan tidak disebarluaskan oleh saya. Terus, ada asas kekinian yaitu ada asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Berikutnya di sini ada asas kegiatan di mana ada beberapa langkah dan tahap yang mesti kita lakukan. Terakhir ada asas konormatif yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh dengan norma-norma yang hendak baik ditinjau norma agama, norma adat, norma hukum, dan norma kebiasaan sehari-hari. Kelihatannya wajahnya sangat murung, tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaan kamu sehingga kamu datang ke sini. Maaf ya, tadi ada notif. Ayo lanjut, Alia. Iya, Bu. Sebenarnya waktu sebelum menghubungi Ibu, saya gugup sekali, tapi setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa lebih nyaman. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini, kamu tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjaga kerahasiaan kamu, jadi jangan ragu untuk mengungkapkan masalah yang kamu alami tanpa perlu merasa takut untuk diketahui orang lain. Kalau begitu, saya berharap agar masalah yang dialami dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik. Iya, Bu. Mudah-mudahan setelah apa yang saya ceritakan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapat kamu menceritakan kepada saya ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak kamu. Jadi gini, Bu. Maksud dari kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan apa yang membuat saya gelisah, sedih, dan tidak membuat saya tidak senang. Saya berharap Ibu bisa membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Karena saya tidak tahu harus bercerita ke siapa lagi, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Karena selesai atau tidaknya sebuah masalah yang kamu hadapi ini, bagaimana itu ada di kamu sendiri. Kamu tidak perlu bingung, saya siap mendengarkan cerita kamu. Bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi? Jadi gini, Bu, yang saya maksud gelisah itu, saya benar-benar gelisah, sedih dengan keluarga saya saat ini. Kondisi keluarga saya yang tidak seharmonis keluarga orang lain yang bisa dibilang saya sebenarnya hanya membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu sejak SMP seringkali ribut di depan saya. Mereka bercerai dan sekarang mereka itu sudah punya pasangan masing-masing. Ayah saya sudah menikah dan ibu saya juga sudah menikah. Ibu dan ayah saya menikah tanpa memikirkan saya di sini. Saya merasakan apa yang kamu rasakan, betapa beratnya masalah yang kamu hadapi saat ini. Tetapi orang tua kamu kan sudah bercerai, berarti kamu tinggal sama siapa di sini? Saya tinggal di sini bersama nenek saya, Bu, dan adik saya. Lalu permasalahan apa yang mengganggu kamu? Bisakah kamu menceritakan lebih jelas lagi? Permasalahan intinya tuh sekarang kan saya tinggal bersama dengan nenek saya aja, Bu. Saya memiliki adik perempuan juga, jadi yang bikin saya berat itu gimana ya? Jadi yang bikin saya berat tuh nenek saya sekarang lagi kurang enak badan, sakit. Saya bingung, Bu, saya harus bagaimana. Dan nenek saya saja di sini buat makan saja itu semua hasil dari kecil-kecil kerjaan saya. Saya sampai nelfon ibu dan ayah saya untuk bantu biaya nenek saya. Dan adik saya tidak ada tanggapan apa-apa. Jadi orang tua kamu itu sudah bercerai, ayah kamu sudah memiliki pasangan di luar daerah, dan mama kamu sudah menikah juga. Terus kamu merasa bingung karena untuk biaya kamu di sini dan kamu merasa sedih, gelisah karena kedua orang tua kamu harus pergi dan untuk meninggalkan kamu dan adik kamu di sini. Di rumah untuk tinggal bersama nenek kamu begitu. Iya, seperti itu. Yang buat saya gelisah, sedih, dan tidak karuan lah, Bu.
Jadi ini yang membuat kamu gelisah karena mama kamu yang tinggal bersama dengan suaminya barunya sekarang, maka kamu itu merasa gelisah dan sedih. Saya paham betul perasaan kamu, kenapa kamu tidak mencari tahu kenapa ayah dan ibu kamu ninggalin kamu. Iya itu faktornya Bu, saya ingin mencari tahu, cuman ibu dan ayah gak mau memberitahu tempat tinggalnya di mana. Begini, kamu kalau menurut kata hati kamu untuk masalah ini bagaimana? Kalau menurut saya harus tetap merelakan kedua orang tua saya untuk pergi demi kebahagiaan mereka masing-masing Bu. Apalagi mereka sudah memiliki pasangan baru dan hidup baru ya walaupun sedikit berat. Saya di sini sudah memiliki nenek dan adik saya itu sudah merasa cukup bagi saya seperti itu. Baik, itu adalah pilihan yang tepat yang harus kamu lakukan karena saya mengerti dengan situasi kamu saat ini lagi sedih dan gelisah. Keputusan kamu untuk merelakan kedua orang tua kamu yang meninggalkan kamu dan adik kamu itu sudah merasa bagus. Akan tetapi bagaimana pilihan kamu sekarang benar-benar yakin? Saya harus tetap tinggal bersama adik saya di rumah. Adik saya serta nenek saya adalah tanggung jawab saya. Dan itu memang sudah menjadi pilihan saya. Salah satunya saya juga sudah memiliki pekerjaan yang baru untuk menjadi tulang punggung buat nenek saya dan adik saya. Jadi saya merelakan kedua orang tua saya untuk kebahagiaan mereka. Saat ini kamu merasa adik dan nenek kamu adalah tanggung jawab kamu. Adik kamu tidak ingin juga tinggal bersama dengan orang tuanya sendiri. Cuman menurut saya, kalau emang itu menurut kamu bikin sakit hati karena orang tua kamu meninggalkan kamu, lebih baik kamu lupain saja dan kamu harus fokus masa depan kamu sekarang untuk adik kamu. Iya Bu, saya juga mikirnya begitu. Jadi kamu akan tetapi merelakan kedua orang tua kamu dan kamu tinggal bersama di rumah dengan adik kamu dan nenek kamu. Ya mau tidak mau ya saya harus merelakan Bu, karena kalau saya tidak merelakan sama saja saya menghambat kebahagiaan kedua orang tua saya dan di sini pun saya memiliki tanggung jawab juga adik saya, jadi saya harus merelakan semuanya. Pilihan kamu sangat tepat dan dewasa untuk merelakan kedua orang tua kamu dan kamu sekarang sudah fokus dan sudah tahu apa yang kamu harus tanggung jawabin sekarang. Iya Bu, tapi menurut Ibu pilihan saya benar tidak sih Bu? Takutnya salah gitu. Sebenarnya tidak ada pilihan yang salah, semua pilihan itu adalah benar, semua itu adalah pilihan benar bagaimana cara kita menyikapinya dan itu adalah pilihan yang tepat dan dewasa untuk kamu sendiri, apalagi ditambah kamu ingin menjadi tanggung jawab buat nenek kamu dan adik kamu. Iya Bu. Jadi ingat ya, tujuan kamu harus bisa membanggakan nenek kamu dan adik kamu. Saya kalau jadi posisi kamu pastinya juga ngambil keputusan sama seperti kamu. Menurut kamu kesimpulan perbincangan kita saat ini, apa yang bisa dapat diambil? Kesimpulannya saya harus tetap merelakan kedua orang tua saya dan saya fokus ke rumah bersama adik saya bertanggung jawab. Walaupun ya sedih Bu. Walaupun sedih ya. Bagus, kamu sudah memutuskan keputusan yang tepat, kamu sudah bersikap secara dewasa untuk seumuran kamu ini, dan semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk kamu. Jaga diri kamu baik-baik ya, jaga adik kamu, jaga nenek kamu, kalau ada apa-apa datang ke sini lagi, sudah siapa tahu kita bisa berbincang dan menemukan solusi kayak gini. Sebelumnya saya sangat terima kasih banget ya Bu sudah mendengarkan isi hati saya. Iya, sama-sama Alia. Semangat juga ya buat kamu. Semoga kamu menjadi orang yang berguna untuk nenek dan adik kamu. Mohon maaf Bu, sebelumnya. Jadi saya masih ada yang ngeganjel, masih ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Masalah apa Alia? Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan menurun. Ya semua itu dikarenakan kegiatan belajar saya di rumah atau dimanapun mengganggu sekali. Jadi saya kurang berkonsentrasi dalam belajar. Ya lalu nampaknya Alia merasa gelisah dan sedih karena memikirkan kegiatan belajarnya menurun dikarenakan kurang bisa berkonsentrasi belajar di rumah. Benar demikian? Iya Bu, benar. Memang benar demikian.
Bisakah kalian menceritakan lebih lanjut mengapa bisa demikian prestasi belajar yang menurun yang diakibatkan karena kurang bisa berkonsentrasi ketika belajar di rumah atau dimanapun itu, apa ada masalah lainnya? Begini Bu, kemarin Pak Suryoto, guru biologi, membagikan hasil ulangan harian saya. Dan ternyata hasil harian ulangan saya masih di bawah rata-rata kelas, Bu. Bikin nilai. Bikin nilai saya itu jadi kecil ulangannya mendadak sekali, Bu. Jadi saya ada waktu luang buat belajar sangat sedikit. Lalu, pada dasarnya Pak Suryonto masih merasa kecewa dengan hasil belajar yang kamu dapatkan. Ya, memang benar akhir-akhir ini nilai saya jadi menurun. Baik, Ibu bisa memahami tentang hal itu. Coba Alia bercerita mengenai hal belajar baik di rumah atau di sekolah yang mungkin berkaitan dengan pencapaian prestasi kamu sekarang dan kenapa Alia tidak suka mata pelajaran biologi. Semua dikarenakan kurangnya konsentrasi saya saat belajar, Bu. Dan saya juga kurang menyukai pelajaran tersebut. Itu faktor juga yang membuat nilai saya buruk. Selain itu, orang tua saya juga jarang memperhatikan saya, sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu saya cenderung belajar ketika saya punya waktu luang, yang membuatnya terasa agak tidak teratur. Begitu masalah saya, Bu. Jadi prestasi belajar Alia menurun karena Alia kurang berkonsentrasi saat belajar yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang bisa mendukung dalam proses belajar. Kamu berarti tidak suka mata pelajaran biologi dikarenakan gurunya membosankan, begitu ya? Iya, Bu. Saya menyadari belakangan ini ada banyak faktor yang mengganggu. Beberapa kali saya merasakan cemas atau khawatir tentang hasil akhirnya. Dan kadang saya merasa kelelahan secara fisik, lingkungan belajar saya kurang mendukung dalam proses belajar saya. Maka dari itu, cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Guru biologi saya membosankan saat mengajar. Baiklah Alia, yang tadi berdasarkan cerita yang Ibu dengar tadi, kamu ingin sekali memperbaiki prestasi kamu, akan tetapi kamu bingung untuk mencari bagaimana kamu bisa fokus lagi dalam hal belajar, kayak gitu. Ya Bu, jadi saya susah tidur memikirkan hal-hal yang gak harus dipikirkan. Kamu mempunyai pikiran bahwa lingkungan kamu lah yang mengganggu kamu dalam berkonsentrasi belajar ya, dan guru biologi kamu mengajari sangat membosankan, jadi kamu tidak menyukai pelajaran tersebut. Iya Bu, memang begitulah keadaan saya. Dari yang Ibu tangkap tadi, bahwa kondisi lingkungan kamu yang kurang mendukung dalam proses belajar, di mana diakibatkan karena berisik atau berantakan ditambah dengan guru kamu mengajarnya sangat membosankan, itu termasuk kamu juga sering kurang menyukai mata pelajaran biologi tersebut. Iya Bu, seperti itu. Setelah kamu menceritakan tadi apa sudah punya rencana belum untuk mengatasi yang sedang kamu hadapi ini? Belum Bu, saya berpikir proses dalam hal belajar saya tidak akan berkembang jadi lebih baik, soal saya merasa aneh sekali akhir-akhir ini dalam proses kegiatan belajar saya. Kamu berpikir proses kamu tidak akan berkembang jadi lebih baik. Baik, begini Alia, mungkin menciptakan jadwal belajar yang tetap setiap hari bisa membantu kamu. Ini bisa membantu membiasakan otak kamu dengan waktu-waktu khusus untuk belajar, yang mungkin membuatnya lebih mudah dan berkonsentrasi. Coba untuk membicara baik-baik kepada orang tuamu. Kan Ibu tahu nih tadi, dari permasalahan tadi kan orang tua kamu berpisah, jadi kamu tinggal bersama adik dan nenek kamu. Jadi kamu harus belajar dengan cara, atau kalau kamu punya waktu-waktu ada di YouTube untuk belajar agar kamu sewaktu-waktu otak kamu bisa berkonsentrasi dalam belajar. Seperti itu, Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Baik Bu, saya akan melakukan rencana tersebut agar tidak terjadi beban berat buat saya. Mulai besok saya akan melakukannya Bu, demi masa depan saya dan orang tua saya. Bagus Alia, kamu telah menemukan solusi yang sangat baik dan harus bersungguh-sungguh agar tetap bisa kembali berkonsentrasi proses belajar kamu. Iya Bu, benar juga apa yang Ibu katakan tadi.
Saya akan berjanji pada diri saya untuk rajin belajar. Yang lebih baik, saya akan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk diri saya. Ibu ikut senang, kamu sudah mampu berpikir positif. Ibu harap Alia bisa melakukan hal-hal yang Ibu katakan tadi. Kamu hebat sekali sudah menceritakan semuanya ini kepada Ibu. Iya Bu, terima kasih. Oke Alia, ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu, jadi berikan dirimu kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan strategi-strategi baru ini. Dan jika kamu menentukan dukungan tambahan, saya di sini untuk membantu. Apa yang masih ada hal yang lain yang harus kamu tanyakan? Tidak ada Bu, saya rasa sudah cukup. Nah, berhubung waktu konseling sudah habis, mari kita akhirin konseling ini ya. Mari kita sampaikan hasil pembicaraan kita berdasarkan apa yang Ibu dengar tadi, bahwa kamu menurun dalam prestasi belajar, kamu diakibatkan di lingkungan yang kurang mendukung serta kamu tidak menyukai biologi dikarenakan guru biologi kamu mengajarinya dengan cara membosankan. Kemudian dalam mengatasi menciptakan jadwal belajar yang tetap setiap hari bisa membantu membiasakan otak kamu dengan waktu-waktu khusus dengan belajar, mungkin membuatnya lebih mudah untuk berkonsentrasi dan memastikan kamu mendapatkan istirahat yang cukup. Jangan ragu untuk mengambil istirahat pendek setiap 25 atau 30 menit. Itu bisa menyegarkan pikiran kamu dan konsentrasi kamu. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Ya Lia, sama-sama ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alia.